Pertemuan pertama. Reza Pratama menghela napas panjang saat mobilnya masuk ke basement gedung perkantoran di SCBD. Jam sudah menunjukkan pukul 18.45 malam, hari Selasa. Ia sebenarnya benci tempat seperti ini. Lampu neon terang, musik menggelegar, dan orang-orang yang bergerak terlalu energik. Tapi dokter spesialis ortopedi yang menangani bahu kanannya sudah kesal. Kalau Mas Reza terus kerja pakai mouse dan laptop sambil bungkuk, nanti umur 40 sudah pakai tongkat, kata dokter itu minggu lalu. Solusinya, terapi gerak ringan, renang, atau ikut kelas 6 yang ada instruktur bersertifikat fisioterapi. Reza memilih yang terakhir karena gym ini paling dekat dari kantor, cuma 5 menit naik lift. Ia turun dari mobil, tas olahraga di bahu kiri karena bahu kanan masih sering nyeri kalau digantungi beban. Di lobi gym yang bernama Pulse Fitness itu, resepsionis menyambut dengan senyum lebar. Selamat malam, Mas Reza. Sudah daftar online ya? Kartu membernya sudah kami siapkan. Reza mengangguk, mengambil kartu, lalu langsung menuju lantai 3 tempat ruang studio. Lift terbuka, suara musik Latin sudah terdengar keras dari kejauhan. Reza mengernyit. Ia membaca brosur tadi siang. Ada kelas body combat, yoga, sama zumba. Dokter bilang zumba bagus untuk mobilitas bahu. Reza memutuskan ikut yang mulai jam 7 malam. Tapi saat ia membuka pintu studio nomor 2, ternyata musiknya lebih kencang dari yang ia bayangkan. Lampu warna-warni berputar, lantai kayu penuh orang, sebagian besar perempuan, sudah berdiri rapi di baris-baris. Reza langsung ingin balik badan. Ia salah ruangan, pikirnya. Tapi pintu sudah tertutup otomatis di belakangnya. Bunyinya keras. Beberapa orang menoleh. Reza berdiri membeku di dekat pintu, merasa seperti orang bodoh dengan kaos polos hitam dan celana training yang terlalu biasa dibandingkan pakaian warna-warni orang lain. Di depan, seorang wanita tinggi dengan ponytail panjang hitam bergelombang sedang memanaskan badan sambil memandang cermin besar. Kulitnya sawo matang, celana legging hitam dan crop top merah marun memperlihatkan perut rata dan pinggang kecil. Ia berbalik, matanya langsung menangkap Reza yang masih berdiri kaku. Wanita itu tersenyum lebar, giginya putih sekali, lalu melambai supaya Reza masuk lebih dalam. Reza ingin menolak, tapi entah kenapa kakinya malah melangkah. Ia memilih posisi paling belakang, di pojok dekat pintu darurat. Musik masih memanaskan badan. Lagu reggaeton yang Reza sama sekali tidak tahu judulnya. Wanita di depan itu mengambil mikrofon kecil yang menempel di telinga. Namanya Isabella Santos. Usianya 33 tahun. Asli Rio de Janeiro. Sudah 4 tahun tinggal di Jakarta karena mendapat kontrak mengajar di beberapa gym premium. Wajahnya cantik khas Brasil. Mata coklat hangat, hidung kecil, bibir penuh. Banyak member pria yang datang hanya untuk melihatnya. Tapi Isabella sudah terbiasa. Ia hanya tersenyum ramah, tidak pernah macam-macam. Saat melihat Reza berdiri sendirian di pojok, Isabella langsung tahu ini member baru. Tinggi, kulit sawo, wajah serius, bahu kanan agak miring karena nyeri. Ia pernah melihat puluhan orang seperti Reza, eksekutif kantoran yang terpaksa olahraga karena badan mulai rusak. Isabella suka tantangan membujuk orang-orang kaku supaya mau menggerakkan badan. Musik berhenti sebentar. Isabella bertepuk tangan. Kelas dimulai. Ia memperkenalkan diri dengan logat Portugis yang masih kental, meski sudah lumayan lancar berbahasa Indonesia. Ia menyuruh semua orang membuat ruang. Lalu lagu pertama dimulai. Reza hanya berdiri memandangi. Gerakannya terlalu cepat, terlalu banyak pinggul, terlalu banyak orang yang berteriak, "Wuh!" Setiap kali Isabella mengangkat tangan. 10 menit pertama, Reza hampir menyerah. Napasnya tersengal, bahunya sakit, keringat menetes ke matanya. Tapi setiap kali ia melirik ke depan, mata Isabella seperti mencari-cari. 2 kali pandangan mereka bertemu di cermin. Isabella mengangguk kecil, seolah bilang, "Terus, kamu bisa." Reza tidak tahu kenapa ia tidak langsung keluar saja. Di tengah-tengah kelas, ada bagian pendinginan sebentar. Isabella turun dari panggung kecil, berjalan di antara barisan member sambil memperbaiki postur. Ia berhenti di belakang Reza. Tanpa banyak bicara, tangannya menyentuh bahu kanan Reza yang miring. Jari-jarinya kuat tapi lembut. Langsung menemukan titik yang tegang. Reza tersentak, tapi tidak menolak. Isabella hanya menekan sebentar, lalu berbisik pelan supaya hanya Reza yang dengar. "Nanti habis kelas aku bantu, gratis untuk yang baru." Reza mengangguk kecil. Ia tidak tahu harus bilang apa. Aroma parfum Isabella tercium samar, manis dengan sedikit kayu. Kelas dilanjutkan. Reza bertahan sampai akhir. Meski gerakannya kacau dan napasnya seperti mesin rusak.
Lampu studio kembali terang. Semua orang bertepuk tangan. Isabella mengucapkan terima kasih, lalu mengingatkan ada sesi stretching 5 menit. Banyak member langsung keluar, tapi beberapa tetap tinggal. Reza duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menunggu orang-orang pergi. Isabella mendekat sambil membawa botol air mineral. Ia duduk bersila di depan Reza, menyodorkan botol. Reza mengambil tanpa bicara, minum setengah. Isabella memperhatikan wajah Reza yang masih merah dan keringatan. Ia tersenyum, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk memijat bahu Reza lagi. Kali ini lebih lama. Jari-jarinya menekan otot trapezius yang keras seperti batu. Reza merasa nyeri sekaligus lega yang aneh. 5 menit terasa sangat lama. Ruangan sudah hampir kosong. Hanya ada mereka berdua dan satu petugas yang membersihkan lantai di sudut. Isabella terus memijat sambil sesekali menggerakkan lengan Reza pelan-pelan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali bilang, tarik napas, atau lepasin. Selesai, Isabella berdiri, menyeka tangannya ke handuk kecil. Reza juga berdiri, merasa bahunya sedikit lebih ringan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Isabella mengangguk, lalu berkata ia ada di ruang fisioterapi kecil sebelah studio, kalau Reza mau treatment lebih lama minggu depan. Reza mengangguk lagi, lalu berjalan keluar. Di lift turun ke basement, Reza memandangi bayangannya di dinding lift. Wajahnya masih merah, rambut basah keringat. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, bukan karena olahraga. Ia menggelengkan kepala, kesal pada dirinya sendiri. Ia sudah 3 tahun tidak memikirkan wanita manapun setelah perceraian. Sekarang hanya karena dipijat sebentar, dadanya jadi tidak enak. Di mobil, Reza menyalakan AC full, duduk diam beberapa menit sebelum menstarter mesin. Ia membuka kaca spion, melihat wajahnya sendiri. Lalu teringat senyum Isabella yang terlalu cerah, tangannya yang hangat, dan aroma parfum yang masih menempel di ingatan. Reza menghela napas panjang, memukul setir pelan sekali. Malam itu ia pulang ke apartemen di Pantai Indah Kapuk, mandi air dingin lebih lama dari biasanya, lalu tidur dengan perasaan yang ia benci akui. Ada sesuatu yang baru saja bergerak di dalam dadanya, dan ia tidak tahu harus bagaimana menghentikannya. Pijat pertama. Seminggu setelah kelas Zumba pertama, Reza kembali ke Pulse Fitness. Ia datang lebih awal, jam 18.30, supaya bisa menghindari keramaian. Bahunya memang terasa lebih baik setelah kelas kemarin, tapi nyeri masih datang kalau terlalu lama duduk di depan laptop. Dokter bilang harus rutin gerak, jadi Reza memaksa diri. Di studio, kelas Isabella belum mulai. Lampu masih biasa, belum warna-warni. Hanya ada 4 orang yang stretching sendiri. Reza langsung keluar lagi, turun ke lantai 2 tempat ruang fisioterapi kecil. Di brosur tertulis, member baru dapat free treatment 15 menit dengan instruktur bersertifikat. Reza tidak suka minta gratis, tapi ia memang butuh. Ruang fisioterapi cuma sebesar kamar 3-4 meter. Ada 1 meja pijat berwarna hitam, rak kecil berisi minyak dan handuk, serta cermin panjang di dinding. Lampunya kuning hangat, musik pelan dari speaker kecil. Bau minyak kayu putih dan sedikit lavender langsung tercium saat pintu dibuka. Isabella sudah ada di dalam. Ia memakai kaos olahraga lengan pendek warna abu-abu dan celana training hitam panjang. Rambutnya diikat cepol tinggi. Melihat Reza masuk, ia langsung tersenyum lebar seperti biasa. Reza mengangguk kecil, lalu duduk di kursi tunggu. Isabella menyuruhnya langsung naik ke meja pijat. Telungkup dulu. Reza melepas kaosnya, tinggal kaos dalam hitam. Ia telungkup, wajah masuk ke lubang di ujung meja. Isabella mengoleskan minyak hangat ke tangannya, lalu mulai dari leher. Jari-jarinya langsung menemukan titik-titik yang tegang. Reza merasakan tekanan yang pas, tidak terlalu keras tapi juga tidak lemah. Nyeri yang biasanya menusuk perlahan berkurang. 10 menit pertama berlalu dalam diam. Hanya suara napas dan gesekan tangan di kulit. Isabella fokus. Matanya menyipit setiap menemukan simpul otot. Ia tahu bahu Reza rusak karena posisi kerja yang salah bertahun-tahun. Banyak eksekutif Jakarta yang sama, katanya dalam hati. Lalu Isabella mulai bicara pelan. Suaranya mengalir lembut di ruangan kecil itu. Ia cerita tentang Rio, tentang pantai Copacabana yang selalu ramai, tentang ibunya yang dulu penjual acara J di pinggir jalan. Suaranya terdengar sedih saat menyebut ibunya sekarang sakit ginjal dan harus cuci darah 2 kali seminggu.
Itu sebabnya Isabella kerja keras di Jakarta, kirim uang tiap bulan supaya ibunya bisa berobat di rumah sakit swasta. Reza mendengarkan tanpa bergerak. Ia tidak biasa orang cerita hal pribadi begitu cepat, apalagi kepada orang yang hampir asing. Tapi entah kenapa ia tidak merasa terganggu. Mungkin karena suara Isabella yang tenang, atau karena tangannya yang terus bekerja di otot-ototnya. Waktu treatment sudah hampir habis. Isabella menyuruh Reza balik badan. Sekarang telentang. Ia fokus ke bahu dan lengan kanan. Saat menekan bagian dekat tulang selangka, Reza meringis pelan. Isabella langsung mengurangi tekanan, lalu memijat lebih pelan sambil menggerakkan sendi bahunya perlahan. Ia jelaskan bahwa ototnya terlalu pendek, harus sering direntangkan supaya tidak beku. Reza menatap langit-langit. Ia tiba-tiba ingin bicara juga. Mungkin karena suasana terlalu tenang, atau karena ia sudah 3 tahun tidak pernah cerita apa-apa ke siapapun selain asisten kantor. Ia mulai bicara pelan, suaranya agak serak. Ia cerita tentang perceraiannya 3 tahun lalu. Istrinya pergi karena ia terlalu sibuk kerja, jarang pulang, dan tidak pernah mau punya anak. Mereka menikah 5 tahun, tapi akhirnya berpisah baik-baik. Sejak itu Reza tinggal sendirian di apartemen besar, kerja dari pagi sampai malam supaya tidak perlu mikir. Isabella mendengarkan tanpa menghentikan pijatan. Ia hanya mengangguk kecil sesekali. Saat Reza selesai bicara, ruangan kembali sunyi. Isabella menyeka tangannya ke handuk, lalu membantu Reza duduk perlahan. Treatment sudah selesai. Reza memakai kaosnya lagi. Ia merasa badannya jauh lebih ringan, tapi dadanya malah berat. Ia tidak suka perasaan ini. Ia tidak suka kalau orang tahu hal pribadinya, apalagi wanita yang baru dikenal 2 kali. Tapi Isabella tidak terlihat mengasihani atau menghakimi. Ia hanya tersenyum biasa, lalu bilang minggu depan bisa datang lagi kalau mau. Reza mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari ruangan. Di koridor menuju lift, ia berjalan agak cepat. Jantungnya berdetak tidak normal lagi, sama seperti minggu lalu. Ia marah pada diri sendiri. Ia sudah 36 tahun, bukan anak SMA yang gampang jantungan hanya karena dipijat dan didengar ceritanya. Malam itu Reza pulang lebih lambat dari biasanya. Ia mampir ke minimarket, beli air mineral dan rokok, meski sudah setahun berhenti. Di apartemen, ia langsung mandi air dingin. Air mengguyur kepalanya, tapi pikirannya tidak bisa dibersihkan. Ia ingat jari Isabella yang hangat di kulitnya, ingat aroma minyak dan parfumnya yang bercampur, ingat suaranya yang pelan saat cerita tentang ibunya. Reza duduk di sofa ruang tamu yang gelap, hanya lampu kota dari jendela besar yang masuk. Ia menyalakan satu batang rokok, menghisap perlahan. Asap mengepul di udara. Ia memandangi langit-langit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam dadanya. Ia tidak mau jatuh cinta lagi. Ia sudah cukup sakit 3 tahun lalu. Ia sudah nyaman dengan kesendiriannya, dengan rutinitas kerja yang membunuh rasa. Tapi setiap kali ia menutup mata, tangan Isabella seperti masih ada di bahunya. Hangat, lembut, terlalu dekat. Reza mematikan rokok di asbak, lalu berdiri masuk kamar. Ia tidur dengan lampu menyala, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak kecil. Malam itu ia bermimpi aneh. Ia berdiri di pantai Rio yang ramai, musik samba menggelegar, dan Isabella berdiri di depannya, tersenyum sambil mengulurkan tangan. Reza terbangun jam 3 pagi, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu ini baru permulaan, dan ia benci mengakui bahwa ia sudah mulai menunggu hari Selasa berikutnya. Kebiasaan baru. 2 bulan berlalu tanpa terasa. Reza sekarang datang ke Pulse Fitness setiap Selasa dan Kamis malam, selalu kelas Isabella yang mulai jam 7. Ia tidak lagi salah masuk ruangan, tidak lagi berdiri kaku di pojok, dan tidak lagi keluar lebih dulu sebelum stretching selesai. Bahunya jauh lebih baik. Dokter bahkan bilang bisa kurangi obat pereda nyeri kalau tetap rutin gerak. Tapi Reza tahu alasan sebenarnya bukan hanya bahu. Ia selalu datang lebih awal, ganti baju di loker, lalu duduk di bangku depan studio sambil main ponsel pura-pura. Sebenarnya matanya terus melirik pintu ruang instruktur. Begitu Isabella keluar bawa speaker kecil dan botol air, Reza langsung berdiri, masuk studio, dan ambil tempat baris kedua dari depan, sisi kiri, tempat Isabella paling sering lewat saat membetulkan gerakan member.
Isabella juga sudah hafal kebiasaan Reza. Ia selalu memakai kaos hitam polos atau abu-abu tua, celana training pendek warna gelap, dan sepatu olahraga yang sama setiap kali. Rambutnya selalu rapi sebelum kelas, berantakan sesudahnya. Ia jarang tersenyum ke orang lain. Tapi kalau Isabella lewat dan mengangguk kecil, sudut bibir Reza pasti naik sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup buat Isabella tahu. Setelah kelas, Reza selalu jadi yang terakhir keluar. Ia bantu Isabella angkat speaker atau gulung matras kalau petugas sedang sibuk. Mereka tidak banyak bicara, tapi kebiasaan kecil itu sudah jadi rutinitas yang sama-sama mereka tunggu. Kadang Isabella hanya bilang, "Terima kasih, Mas Reza," dengan logat Brazil yang masih lucu kalau mengucap huruf R. Reza cuma mengangguk, tapi telinganya memerah. Suatu Selasa malam di akhir Agustus, Jakarta diguyur hujan deras sejak sore. Jalanan macet parah, banyak genangan. Kelas selesai jam 8:15. Member lain buru-buru keluar karena takut kejebak banjir. Reza tetap di dalam, bantu Isabella matikan lampu studio satu persatu. Hujan di luar masih deras, petir sesekali menyambar. Isabella biasanya pulang naik ojek online, tapi malam ini aplikasi susah dapat driver. Ia berdiri di lobi lantai dasar, memandangi hujan sambil memegang ponsel. Reza yang baru keluar dari loker melihatnya dari kejauhan. Ia ragu beberapa detik, lalu mendekat, payung lipat hitam di tangan. Mobil Reza, sedan hitam, terparkir di basement B2. Mereka turun berdua pakai lift yang hampir kosong. Di dalam lift, Isabella memeluk tasnya erat. Badannya sedikit gemetar setiap petir menggelegar. Reza memperhatikan dari sudut mata. Ia tahu Isabella takut petir. Pernah cerita sekilas minggu lalu saat treatment. Di mobil, AC langsung dinyalakan. Reza menyetir pelan karena jalan basah. Isabella duduk di kursi penumpang depan. Sabuk pengaman terpasang rapi. Hujan masih deras, wiper bekerja keras. Mereka diam cukup lama, hanya suara hujan dan mesin mobil. Tiba-tiba petir besar menyambar sangat dekat. Lampu jalan berkedip. Isabella menjerit kecil tanpa sadar. Tangannya langsung mencari pegangan. Tanpa mikir panjang, tangan kirinya memegang lengan Reza yang sedang memegang setir. Jari-jarinya dingin, gemetar. Reza kaget, tapi tidak menarik tangannya. Ia malah memperlambat laju mobil, lalu meminggirkan sebentar di bawah flyover. Mereka diam. Tangan Isabella masih memegang lengan Reza. Napasnya cepat. Reza memandang lurus ke depan. Jantungnya berdegup keras. Ia bisa merasakan dinginnya jari Isabella menempel di kulitnya. Beberapa detik terasa sangat lama. Lampu merah di depan berubah hijau, tapi Reza belum bergerak. Isabella sadar lebih dulu. Ia buru-buru melepas tangannya. Wajahnya memerah. Ia menatap pangkuannya sendiri, tidak berani menoleh. Reza menghela napas pelan, lalu melanjutkan menyetir. Sepanjang sisa perjalanan, mereka tidak bicara sama sekali. Reza tahu alamat apartemen Isabella di daerah Kuningan karena pernah nganter speaker rusak ke bengkel dekat situ. Ia berhenti tepat di depan lobi. Hujan masih deras. Isabella membuka pintu, tapi ragu keluar. Ia memandang Reza sebentar. Matanya penuh rasa yang sulit dijelaskan. Lalu ia cepat-cepat keluar. Lari kecil ke lobi sambil memakai tasnya sebagai pelindung kepala. Reza tetap di mobil beberapa menit setelah Isabella masuk. Ia memandang lobi yang sudah kosong. Tangan kirinya masih terasa hangat di bagian yang tadi Isabella pegang. Ia menggosok lengan itu pelan, seolah mau menghapus rasa, tapi malah semakin jelas. Malam itu Reza pulang ke apartemennya sendiri di PIK. Ia parkir mobil, naik lift, buka pintu, lalu langsung duduk di sofa tanpa nyalakan lampu. Hujan masih terdengar samar dari jendela lantai 28. Ia memejamkan mata, ingat tangan Isabella yang gemetar, ingat napasnya yang cepat di sampingnya, ingat wajahnya yang memerah saat sadar sedang memegang lengannya. Reza berdiri, masuk kamar mandi, membuka keran air dingin. Ia berdiri di bawah pancuran sampai badannya menggigil. Tapi gambar tangan Isabella tetap ada di kepalanya, seperti sudah menempel dan tidak mau pergi. Ia tahu ini sudah bukan lagi soal bahu sembuh atau kelas Zumba. Ia tahu ada sesuatu yang tumbuh pelan di dalam dadanya,
Sesuatu yang ia coba tolak tapi semakin kuat setiap kali bertemu Isabella. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Reza tidak bisa tidur sampai pagi. Garis yang mulai kabur. 3 bulan sudah Reza jadi member setia kelas Isabella. Selasa dan Kamis malam sudah seperti janji yang tidak pernah diucapkan. Kadang ia datang lebih awal, bawa 2 gelas kopi tak keawai dari kafe bawah gym, 1 untuk dirinya, 1 untuk Isabella. Isabella selalu terima dengan senyum lebar. Lalu mereka duduk sebentar di bangku koridor sebelum kelas mulai. Obrolan mereka semakin panjang, semakin dalam. Isabella sering ajak Reza ngopi lagi setelah kelas selesai. Awalnya cuma 10 menit, lalu jadi 30 menit, lalu sering sampai kafe mau tutup. Mereka pindah ke warung kopi 24 jam di seberang jalan, yang mejanya agak lengket dan lampunya kuning kusam. Tapi entah kenapa tempat itu terasa nyaman. Reza yang dulu paling anti keluar malam kalau bukan urusan kerja, sekarang rela duduk sampai jam 1 pagi hanya untuk mendengarkan Isabella cerita tentang masa kecilnya di favela, tentang karnaval, tentang ayahnya yang pergi waktu ia masih kecil. Reza juga mulai terbuka lebih banyak. Ia cerita tentang proyek properti yang gagal 2 tahun lalu, tentang utang ratusan juta yang akhirnya lunas tahun ini, tentang ibunya yang terus mendesak cari istri lagi. Isabella mendengarkan dengan mata serius, tidak pernah menyela, hanya sesekali mengangguk atau mengusap gelas kopinya pelan. Suatu malam di akhir Oktober, setelah treatment biasa di ruang fisioterapi kecil, Isabella kelihatan sangat lelah. Matanya merah, seperti habis menangis. Reza tahu dari tadi siang bahwa ibunya di Brazil masuk rumah sakit lagi. Treatment selesai, tapi Isabella tidak langsung berdiri seperti biasa. Ia duduk di pinggir meja pijat, menatap lantai. Reza yang sudah pakai kaos lagi hanya berdiri di depannya, tidak tahu harus apa. Tanpa banyak mikir, Reza duduk di sebelah Isabella. Jarak mereka cuma sejengkal. Ruangan sunyi, hanya suara AC dan detik jam dinding. Isabella pelan-pelan menyandarkan kepalanya ke bahu Reza. Rambutnya yang masih agak basah keringat menempel di leher Reza. Reza membeku. Ia tidak berani gerak, takut Isabella sadar dan mundur. Beberapa menit berlalu. Napas Isabella terasa hangat di leher Reza. Reza bisa mencium aroma sampo dan keringat yang bercampur. Aroma yang sekarang sudah terlalu akrab baginya. Ia pelan-pelan mengangkat tangan kirinya. Ragu. Lalu akhirnya diletakkan di pinggang Isabella, hanya bertumpu ringan. Isabella tidak menolak. Malah badannya sedikit lebih dekat. Mereka tetap diam. Reza merasakan detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Ia menunduk, melihat wajah Isabella dari samping. Mata Isabella tertutup, bulu matanya basah. Ada setetes air mata yang mengalir pelan ke pipi. Reza tanpa sadar mengusap air mata itu dengan ibu jarinya. Kulit Isabella lembut dan hangat. Isabella membuka mata perlahan. Mereka saling tatap sangat dekat. Hidung mereka hampir bersentuhan. Napas mereka bercampur. Reza bisa melihat bintik-bintik coklat di mata Isabella, bisa melihat bibirnya yang sedikit terbuka. Jarak tinggal beberapa sentimeter lagi. Tapi Isabella tiba-tiba mundur. Ia berdiri cepat, menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Matanya menghindari Reza. Ia berbalik, pura-pura merapikan handuk di rak. Reza tetap duduk. Tangannya masih di udara beberapa detik sebelum diturunkan pelan. Dadanya sesak, seperti ada yang menekan keras. Isabella akhirnya berbalik lagi. Wajahnya sudah kembali tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ia bilang sudah malam, besok ia ada kelas pagi. Reza mengangguk, berdiri, ambil tasnya, lalu keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di mobil, Reza memukul setir beberapa kali. Ia marah pada dirinya sendiri. Ia tahu Isabella masih punya pacar di Brazil. Meski LDR sudah 2 tahun dan jarang komunikasi. Isabella pernah cerita sekilas. Namanya Rafael, teman masa kecil yang jadi pacar sejak SMA. Mereka tidak putus secara resmi, tapi juga tidak benar-benar bersama lagi. Reza tidak pernah tanya lebih dalam karena takut jawabannya. Malam itu Reza tidak langsung pulang. Ia nyetir tanpa tujuan, lewat tol dalam kota, keluar di Ancol, lalu balik lagi. Jam 2 pagi ia baru sampai apartemen. Ia buka kulkas, ambil bir, minum setengah kaleng dalam sekali teguk. Lalu ia duduk di balkon,
memandang kota yang masih berkedip lampu. Ia ingat wajah Isabella yang hampir diciumnya tadi. Ingat rasa hangat kepala Isabella di bahunya. Ingat air matanya yang ia usap. Semua terasa terlalu nyata, terlalu dekat, tapi juga terlalu jauh karena ada nama orang lain yang masih menggantung di antara mereka. Reza tahu ia sudah jatuh terlalu dalam. Ia tahu ini salah. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa berhenti datang ke gym, tidak bisa berhenti menunggu Selasa dan Kamis, tidak bisa berhenti memikirkan Isabella setiap malam sebelum tidur. Hujan mulai turun lagi di luar. Reza tetap duduk di balkon sampai bajunya basah. Ia biarkan air hujan membasahi wajahnya, berharap rasa dingin itu bisa menghapus panas di dadanya. Tapi tidak bisa. Malam itu ia tidur dengan selimut basah dan hati yang semakin berat. Retak. Seminggu setelah kejadian di ruang fisioterapi, Reza masih datang ke gym, tapi hanya 2 kali, dan selalu cepat-cepat pergi setelah kelas selesai. Ia tidak lagi menunggu di koridor, tidak lagi bawa kopi, tidak lagi ikut treatment. Ia pindah ke barisan paling belakang, mata selalu lurus ke depan, tidak pernah lagi menangkap pandangan Isabella di cermin. Isabella tahu ada yang salah. Ia bisa merasakan dinginnya sikap Reza meski tidak ada kata yang diucapkan. Setelah kelas, Reza selalu jadi yang pertama keluar. Tak sudah di bahu sebelum lampu studio menyala penuh. Isabella ingin mendekat. Tapi setiap kali melihat punggung Reza yang tegap berjalan cepat, kakinya seperti terpaku. Lalu suatu malam, Isabella buka Instagram seperti biasa sebelum tidur. Ada story baru dari teman lama di Rio. Foto Rafael, pacar yang sudah 2 tahun tidak pernah ketemu, berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper besar dan senyum lebar. Captionnya, "Surpresa Praminha Princesa." Isabella langsung panik. Rafael memang pernah bilang mau ke Jakarta kalau ada cuti, tapi tidak pernah bilang kapan. Sekarang tiba-tiba sudah di sini. 2 hari kemudian, Rafael benar-benar muncul di lobi gym. Tinggi, kulit coklat gelap, rambut keriting pendek, pakai kaos timnas Brasil. Ia langsung peluk Isabella di depan resepsionis. Isabella kaget, tapi ikut tersenyum karena malu. Malam itu Rafael ikut kelas Zumba sebagai tamu, duduk di barisan depan, tepuk tangan keras setiap Isabella selesai lagu. Reza yang kebetulan datang malam itu melihat dari pintu, lalu langsung balik badan, tidak masuk kelas. Sejak saat itu Reza menghilang total. Selasa tidak datang, Kamis tidak datang. Wa dari Isabella hanya dibaca 1 centang. Telepon tidak diangkat. Isabella mulai gelisah. Ia tahu Reza pasti salah paham. Rafael memang tidur di apartemennya, tapi hanya di sofa ruang tamu. Mereka sudah putus setahun lalu. Hanya belum resmi karena malas ribut jarak jauh. Rafael datang kali ini memang ingin coba balikan, tapi Isabella sudah tidak punya perasaan lagi. Seminggu penuh Reza tidak muncul. Isabella mulai susah tidur. Ia sering duduk di sofa sambil memandang ponsel, menunggu notifikasi yang tidak pernah datang. Rafael perhatikan, tanya ada apa, tapi Isabella hanya bilang capek. Akhirnya pada hari Jumat sore, Isabella tidak tahan lagi. Ia ambil cuti kelas malam, pakai dress sederhana, rambut dibiarkan tergerai, lalu naik taksi ke kantor Reza di Sudirman. Gedung tinggi, logo perusahaan properti besar di lantai atas. Isabella masuk lobi, tanya resepsionis nama Reza Pratama. Petugas telepon ke atas, lalu bilang Reza sedang rapat, tidak bisa diganggu. Isabella duduk di sofa lobi selama hampir 2 jam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Rafael terus tanya di mana, tapi Isabella matikan ponsel. Jam 6 lewat, orang-orang mulai pulang. Akhirnya Reza keluar dari lift, tas laptop di bahu, wajah lelah. Ia berhenti langkah saat melihat Isabella duduk di sofa dengan mata merah. Isabella langsung berdiri, berjalan cepat mendekat. Air matanya jatuh sebelum bisa ditahan. Reza tetap berdiri di tempat, ekspresi datar. Isabella berhenti 1 meter di depannya. Napasnya tersengal. Mereka diam beberapa detik di tengah lobi yang mulai sepi. Reza akhirnya berjalan melewati Isabella tanpa bicara. Isabella ikut dari belakang. Langkahnya cepat mengejar. Di parkiran basement, hujan mulai turun lagi. Reza berjalan ke mobilnya, buka pintu, tapi Isabella memegang lengannya dari belakang. Jari-jarinya gemetar.
Reza berhenti, tapi tidak menoleh. Bahunya naik turun karena napas berat. Isabella tetap memegang lengan itu. Air mata bercampur air hujan yang mulai membasahi rambutnya. Mereka berdiri di tempat itu beberapa menit. Hanya suara hujan dan mesin mobil lain yang lewat. Reza akhirnya berbalik perlahan. Wajahnya masih keras, tapi matanya basah. Ia menatap Isabella lama. Lalu tanpa kata ia tarik Isabella ke pelukannya. Pelukan itu keras, seperti takut orang di depannya hilang. Isabella langsung menangis di dada Reza. Tangannya memukul pelan punggung Reza berkali-kali, seperti marah tapi juga lega. Hujan semakin deras. Mereka tetap berdiri di parkiran terbuka. Baju sudah basah kuyup. Reza akhirnya lepaskan pelukan, tapi tangannya tetap memegang lengan Isabella. Ia menatap mata Isabella yang merah, lalu pelan-pelan mengusap air di pipi Isabella dengan ibu jarinya. Isabella menarik napas dalam, lalu mulai bicara dengan suara tersendat. Ia bilang Rafael sudah pulang kemarin. Tiket 1 kali jalan. Mereka sudah putus resmi setahun lalu. Cuma Isabella takut bilang ke Reza karena takut Reza tidak peduli atau malah menjauh. Ia bilang selama ini yang ia tunggu setiap Selasa dan Kamis hanya Reza, bukan orang lain. Reza mendengarkan tanpa menyela. Hujan masih mengguyur kepala mereka. Wajahnya yang tadinya keras perlahan melunak. Ia menunduk, lalu pelan-pelan tarik Isabella lagi ke pelukannya, kali ini lebih lembut. Dagu Reza bersandar di kepala Isabella yang basah. Mereka berdiri begitu sampai hujan mulai reda. Tidak ada kata lagi yang keluar. Hanya napas yang perlahan tenang dan pelukan yang semakin erat. Reza akhirnya buka pintu mobil sisi penumpang. Suruh Isabella masuk dulu supaya tidak kedinginan. Ia sendiri masuk ke kursi supir. Nyalakan mesin dan AC. Di dalam mobil, mereka diam lagi. Tapi kali ini diamnya berbeda. Isabella memandang Reza dari samping. Air masih menetes dari ujung rambutnya. Reza memegang setir erat, lalu pelan-pelan ulurkan tangan kanannya. Isabella langsung genggam tangan itu kuat-kuat. Malam itu Reza antar Isabella pulang ke apartemennya. Di depan lobi, Isabella turun. Tapi sebelum pintu ditutup ia menoleh, matanya penuh harap. Reza mengangguk kecil. Isabella tersenyum lebar. Lalu lari kecil masuk karena takut kebasahan lagi. Reza tetap di mobil beberapa menit. Ia memandang lobi yang kosong, lalu tertawa kecil sendiri. Pertama kali dalam beberapa minggu ia merasa dadanya ringan lagi. Hujan sudah berhenti. Ia nyalakan lampu mobil, lalu pulang dengan perasaan yang akhirnya ia terima. Ia sudah tidak bisa hidup tanpa Isabella. Pengakuan. Setelah hujan di parkiran kantor itu, segalanya berubah cepat tapi tetap pelan. Reza dan Isabella mulai pacaran tanpa kata-kata besar. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada dinner romantis dengan lilin. Hanya kebiasaan baru yang muncul begitu saja. Reza jemput Isabella setiap habis kelas malam. Mereka makan di warung kaki 5 dekat gym, lalu Reza antar pulang. Kadang mereka cuma duduk di mobil, dengar radio, pegangan tangan sampai jam 11 malam. Isabella mulai tinggalkan barang kecil di mobil Reza, botol air, hair tie, jaket tipis. Reza mulai simpan coklat di laci mobil, karena tahu Isabella suka yang rasa kacang. Mereka tidak pernah bilang, pacaran, tapi semua orang di gym sudah tahu. Member lain sering menggoda Isabella saat Reza duduk di bangku depan studio menunggu kelas selesai. Isabella cuma tersenyum malu-malu, lalu lihat Reza dari kejauhan. Reza pura-pura sibuk main ponsel, tapi telinganya merah. Pertengkaran di parkiran jadi rahasia mereka berdua. Rafael sudah pulang ke Brazil. Nomornya diblokir Isabella. Reza tidak pernah tanya lagi soal itu. Ia hanya ingin maju, tidak mau melihat ke belakang. Lalu datang kabar buruk. Suatu pagi Isabella dapat telepon dari adiknya di Rio. Ibunya kritis, ginjalnya memburuk, harus masuk ICU. Isabella langsung panik. Ia menangis di ruang ganti gym. Handuk menutup wajah. Reza yang kebetulan datang pagi itu untuk fitness ringan langsung masuk ruang instruktur saat tahu dari resepsionis. Ia memeluk Isabella tanpa peduli ada orang lain melihat. Hari itu juga Isabella beli tiket pulang ke Brazil, berangkat malam. Reza antar ke bandara. Di gate keberangkatan, Isabella sudah tidak bisa berhenti nangis. Ia memeluk Reza sangat erat. Kepalanya terkubur di dada Reza.
Reza hanya pegang punggung Isabella, usap rambutnya pelan-pelan. Ia bilang pelan di telinga Isabella supaya tenang, bahwa ia akan tunggu berapa lama pun. Isabella mengangguk, tapi air matanya semakin deras. Pesawat take off jam 23.45. Reza tetap berdiri di belakang kaca sampai lampu pesawat hilang di langit gelap. Ia pulang ke apartemen dengan dada kosong. Rumah terasa terlalu besar, terlalu sepi. Sepanjang 10 hari Isabella di Rio, mereka video call setiap malam. Isabella cerita kondisi ibunya yang naik turun. Reza cerita kerjaan yang mulai menumpuk karena ia sering melamun. Mereka tidak banyak bicara manis, tapi cukup saling lihat wajah sudah membuat tenang. Hari ke-10, ibunya Isabella akhirnya stabil dan boleh pindah ruang biasa. Isabella langsung beli tiket balik ke Jakarta. Ia tidak bilang ke Reza hari pastinya, hanya bilang, sebentar lagi. Malam itu Reza sedang tidur di apartemennya. Jam 1 lewat, bel apartemen berbunyi. Reza bangun kaget, pakai celana pendek dan kaos kusut, buka pintu tanpa lihat layar CCTV. Isabella berdiri di depan pintu, koper kecil di samping, mata merah, rambut acak-acakan karena langsung dari bandara. Reza membeku beberapa detik. Lalu Isabella langsung masuk, pintu ditutup kakinya, lalu memeluk Reza sangat erat. Ia menangis di leher Reza, badannya gemetar. Reza balas peluk. Tangannya memegang punggung Isabella kuat-kuat, takut orang dipelukannya hilang lagi. Mereka tetap berdiri di depan pintu masuk beberapa menit. Isabella menangis sampai baju Reza basah di bagian dada. Reza hanya diam, usap punggung Isabella pelan-pelan. Lalu Isabella mundur sedikit, tatap mata Reza. Matanya bengkak, tapi penuh perasaan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Reza menunduk, lalu cium kening Isabella pelan. Isabella menutup mata. Lalu Reza turun, cium pipi Isabella yang basah air mata. Isabella angkat dagunya sedikit. Akhirnya bibir mereka bertemu. Ciuman pertama, pelan, penuh air mata, penuh rasa takut kehilangan. Mereka tidak buru-buru, hanya saling rasakan kehangatan yang sudah lama ditunggu. Setelah ciuman itu berhenti, mereka tetap berpelukan. Reza angkat Isabella pelan, bawa ke sofa ruang tamu. Isabella duduk di pangkuan Reza, kepala bersandar di dada. Mereka tidak bicara apa-apa, hanya napas yang pelan-pelan tenang. Malam itu mereka tidur di sofa yang sama, berpelukan erat, pakaian lengkap, tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya takut lepas. Reza bangun beberapa kali malam itu, cuma buat pastikan Isabella masih ada di pelukannya. Isabella juga sesekali buka mata, pegang wajah Reza, lalu tidur lagi. Pagi harinya matahari masuk dari jendela besar. Isabella bangun duluan, buat kopi di dapur Reza yang jarang dipakai. Reza bangun karena bau kopi. Lihat Isabella memakai kaosnya yang kebesaran, rambut acak-acakan, tersenyum kecil sambil pegang 2 cangkir. Mereka sarapan roti bakar dan telur ceplok yang Isabella buat sederhana. Duduk di meja makan kecil, saling pandang, lalu tertawa kecil tanpa alasan. Semua terasa ringan, semua terasa baru. Sejak hari itu Isabella sering menginap di apartemen Reza. Kadang bawa koper kecil, kadang cuma tas olahraga. Reza kosongkan 1 laci dan separuh lemari untuk barang Isabella. Mereka tetap kerja seperti biasa, tapi malam selalu pulang ke tempat yang sama. Cinta mereka tidak diumbar. Tidak ada foto couple di Instagram, tidak ada status pacaran. Tapi semua teman dekat sudah tahu. Ibunya Isabella yang mulai sembuh bahkan sudah video call dengan Reza, tersenyum lebar saat Reza bilang akan jaga Isabella baik-baik. Di dalam hati mereka berdua, semua sudah jelas. Tidak perlu kata-kata besar lagi. Hanya kehadiran satu sama lain yang cukup. Irama yang baru. 6 bulan berlalu sejak Isabella kembali dari Brazil dan tidur pertama kali di sofa Reza. Hidup mereka sekarang mengalir seperti lagu yang sudah mereka hafal nadanya. Pagi hari Isabella bangun lebih dulu, buat kopi untuk 2 orang, lalu berangkat ke gym untuk kelas pagi. Reza berangkat ke kantor jam 8. Kadang sempat antar Isabella dulu kalau jadwalnya longgar. Malam hari mereka ketemu lagi di studio Zumba Selasa dan Kamis. Atau kalau hari lain, Reza jemput habis kelas terakhir Isabella. Apartemen Reza di PIK sekarang benar-benar rumah mereka berdua.
Laci Isabella penuh baju olahraga dan dress santai. Rak sepatu ada sandal hak tinggi warna-warni yang tidak pernah dipakai Reza. Kulkas selalu ada susu kedelai dan buah mangga, makanan kesukaan Isabella. Foto mereka berdua mulai terpajang kecil-kecil di meja samping tempat tidur. Satu di Pantai Ancol pas libur pendek, satu lagi di puncak waktu ulang tahun Reza. Reza sudah tidak pernah lagi minum bir sendirian di balkon. Bahunya sembuh total. Dokter bilang ototnya sekarang lebih kuat dari sebelum cedera. Tapi Reza tetap datang ke gym, bukan karena bahu, tapi karena tidak mau lepas melihat Isabella memimpin kelas dengan senyum lebar dan gerakan yang tetap bikin jantungnya berdegup lebih cepat. Suatu Selasa malam di akhir Mei, kelas Zumba malam seperti biasa penuh. Reza duduk di baris kedua, posisi tetapnya. Lagu terakhir adalah Despacito, remix yang semua member sudah hafal. Isabella naik ke panggung kecil, tepuk tangan, lalu bilang ini lagu spesial malam ini. Lampu studio berubah jadi warna merah muda lembut. Member lain sudah tahu ada sesuatu, karena biasanya lampu tetap putih sampai selesai. Lagu mulai. Semua gerak seperti biasa. Tapi di bagian ref, Isabella turun dari panggung, berjalan lurus ke arah Reza. Member lain langsung membuka jalan sambil berbisik senang. Reza berdiri kaku, tidak tahu harus apa. Isabella sampai di depan Reza, ambil tangannya, tarik pelan ke tengah ruangan. Semua orang mundur, membentuk lingkaran besar. Musik masih mengalir. Isabella tetap pegang tangan Reza, lalu dari saku celana trainingnya keluar kotak kecil hitam. Ia buka dengan satu tangan, di dalamnya cincin perak sederhana dengan batu kecil biru. Reza langsung membeku, matanya membelalak, napas terhenti. Isabella jatuh berlutut satu kaki di depan Reza, tepat di tengah studio yang masih berlampu merah muda. Semua member langsung teriak kegirangan. Ponsel diangkat merekam. Reza masih berdiri bodoh. Tangannya gemetar di pegangan Isabella. Isabella angkat kotak cincin itu tinggi-tinggi. Matanya berkaca-kaca tapi tersenyum lebar. Reza akhirnya sadar. Ia jatuh berlutut juga di depan Isabella. Tangannya pegang pipi Isabella, lalu angguk berkali-kali cepat. Air matanya jatuh tanpa malu. Isabella langsung pasang cincin di jari manis Reza, lalu peluk Reza erat di tengah lantai studio. Semua member bertepuk tangan dan teriak, "Yes!" berulang-ulang. Musik masih berputar, tapi tidak ada yang peduli lagi dengan gerakan. Malam itu mereka tidak langsung pulang. Member ramai-ramai foto bareng, peluk Isabella, peluk Reza, kasih ucapan selamat. Reza yang biasanya pendiam hanya bisa tersenyum terus. Tangannya tidak pernah lepas dari tangan Isabella. Pernikahan digelar sederhana 2 bulan kemudian di villa kecil di puncak. Hanya keluarga dekat dan teman gym. Ibunya Isabella datang dari Brazil, sudah jauh lebih sehat. Peluk Reza lama sekali sambil menangis. Adik Isabella jadi bridesmaid. Reza pakai jas abu-abu biasa. Isabella pakai gaun putih sederhana yang menjuntai lembut. Mereka menikah di taman kecil. Hujan gerimis turun sebentar, lalu pelangi muncul tepat di atas villa. Semua bilang pertanda baik. Setahun kemudian, Isabella masih mengajar Zumba di Pulse Fitness, tapi sekarang perutnya sudah membuncit bulan ke-7. Ia tetap naik panggung, gerakannya lebih pelan, tapi tetap energik. Member perempuan sering usap perutnya, tanya jenis kelamin. Isabella cuma tersenyum, bilang rahasia. Reza selalu duduk di baris paling depan setiap kelas yang Isabella pimpin. Ia tidak ikut gerak lagi, cuma duduk, tangan di dagu. Tersenyum setiap kali Isabella meliriknya saat memutar pinggul atau angkat tangan. Kadang Isabella sengaja berhenti di depan Reza, pegang perutnya yang buncit, lalu kedipi mata. Member lain sudah biasa, langsung tepuk tangan kecil. Satu malam setelah kelas selesai, studio sudah kosong. Isabella matikan lampu satu persatu. Reza bantu angkat speaker. Saat lampu tinggal satu titik di tengah ruangan, Isabella berhenti, berdiri di depan Reza, tangannya pegang perut. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan supaya hanya Reza yang dengar. Dulu Reza benci musik keras dan keramaian. Sekarang ia jadi penutup kelas paling setia setiap Selasa dan Kamis. Reza tarik Isabella pelan ke pelukannya. Hati-hati karena perutnya sudah besar. Ia cium kening Isabella lama sekali, lalu balas berbisik bahwa ia cuma takut kehilangan irama yang akhirnya membuat dia hidup lagi.
Mereka berpelukan di tengah studio yang gelap, hanya lampu kecil di atas mereka yang masih menyala. Di luar, Jakarta masih ramai seperti biasa. Di dalam, hanya ada detak jantung 3 orang yang sudah menyatu dalam satu irama yang sama.